Ini soalnya lagunya bahasa Jawa. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku bisa lagunya apa. Ojo dibanding-banding ke, oh aku sering dengar lagu itu, udah jalan aja mas. Dan saya ketemu sama teman tuli pas acara difabel gitu. Terus saya lihat komunikasinya kok berbeda. Akhirnya saya belajar langsung dari mereka dan jatuh hati di situ dan sampai sekarang. Aku mau diundang loh sama Mas Anang nih ke teman tuli. Terus teman tuli bilang, oh kamu mau ketemu artis gitu ya? Oh. Halo guys, welcome back to Ngobrol Asik. Ini ada Kak Winda Utami. Terima kasih Kak udah mau datang ke Ngobrol Asik. Tapi sebelum kita mulai mungkin ada VT-nya dulu. Kalau lihat malu ya. Kok bisa? Oke, mungkin mulai diceritain gak sih Kak pengalamannya waktu itu syutingnya di tempat yang sama apa gimana? Di istana, di sebelah tempat upacara. Di tempat upacara ya. Jadi kemarin pas acara kemarin itu pas Farel nyanyi mungkin ada kita semua salfok ya nggak lihat Farel tapi lihat ada Mbak Windanya yang lebih ya lebih asik gitu jogetnya. Memang disuruh joget gitu apa gimana sih? Enggak sih, itu juga kan yang Farel nggak ada di rundown. Jadi saya nggak tahu ada Farel akan nyanyi itu, saya nggak tahu. Oh jadi waktu itu emang refleks aja gitu langsung aja? Iya, jadi tiba-tiba Farel muncul kan di teaser itu ada fotonya Farel. Yeah. Terus saya tanya ke panitia, Mbak ini kok ada si Farel ya? Di sini kok saya nggak ada? Oh enggak kok Mbak, itu buat Bapak di dalam private. Ya udah kita santai-santai, tiba-tiba Farel keluar pas masih upacara. Itu juga bingung tuh. Dari kru juga Mbak ini mau di take down aja apa? Penerjemahnya nggak usah ditampilin. Ini soalnya lagunya bahasa Jawa. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku bisa lagunya apa. Ojo dibanding-banding ke, oh aku sering dengar lagu itu, udah jalan aja mas. Oh jadi memang ya pas lah Mbak Windanya ternyata juga sering denger lagunya. Jadi pas dibawain sama Farel pas ya. Iya. Jogetnya tuh kayaknya asik banget. Itu nggak joget loh sebenarnya. Enggak joget itu sebenarnya. Itu bukan, itu bahasa isyarat mas. Oh bahasa isyaratnya. Saya menerjemahkan lirik lagunya Farel. Tapi kenapa ada sedikit kayak goyangan-goyangan gitu kan, saya juga harus menyampaikan musik ini ke temen tuli. Tapi sebelumnya udah sering terlibat ya Pak di acara-acara besar kayak gini? Ya kalau acara-acara pemerintahan kita memang sering gitu. Tapi kalau acara sebesar ini baru sih. Sebenarnya susah gak sih Mbak untuk menjadi penerjemah dari lagu-lagu? Apalagi lagu Jawa gitu. Iya, kalau beda nih jadi JBI ketika pidato atau orang ngobrol dengan JBI ketika lagu itu agak berbeda mas. Jadi kalau JBI ngobrol itu kita dengerin satu kalimat, terus kita balik ke dalam bahasa isyarat Indonesia. Karena strukturnya itu berbeda dengan bahasa kita, orang dengar nih. Terus kalau di lagu, karena kadang-kadang kan yang susah itu ada lirik-lirik yang puitis gitu loh. Saya harus tahu dulu nih maksudnya apa. Terus saya bilang sama teman tuli untuk lagu saya agak kesulitan jika harus pakai struktur bisindo. Jadi saya ikut pakai bahasa orang dengar ya sesuai lirik lagunya gitu. Berarti ada bedanya apa sih Mbak untuk menerjemahkan lagu sama obrolan aja biasa? Beda kalau di obrolan kan kita dengerin satu kalimat, terus kita rubah ke dalam struktur bisindo dengan kita cari kata-kata yang lebih familiar buat teman-teman tuli. Semisal saya mau pergi ke pasar membeli pisang. Itu bahasa kita kan ada SPOK. Nah di struktur bisindo itu kadang-kadang objeknya tuh duluan. Jadi saya misalnya syarat gini, pisang saya beli, mau tempat mana? Pasar. Itu saya harus merubah itu. Sedangkan kalau musik saya nggak bisa. Jadi saya ikut bahasa orang dengar. Oh oke. Tapi tingkat kesusahan dari penerjemah isyarat tuh apa sih? Karena bahasa isyarat itu juga masih berproses berkembang ya. Jadi kadang-kadang komunitas tuli yang satu dengan komunitas tuli yang lain ada sedikit perbedaan bahasa isyarat gitu.
Oke. Kalau misalkan bahasa asing, misalkan Indo sama Indonesia sama bahasa Inggris, kalau dalam bahasa isyarat tuh beda ya? Kalau misalnya orang ngomong bahasa Inggris, itu saya mengartikan dulu nih di kepala saya, baru saya isyaratkan ke dalam struktur Bisindo. Tapi di kita juga di dalam bahasa isyarat ada bahasa luar, tetap ada namanya ASL, American Sign Language, ada BSL, British Sign Language, dan itu agak sedikit berbeda. Oke. Pernah gak sih ada kejadian di salah satu acara gitu salah atau salah menerjemah kurang jelas lah gitu? Belum Atau sih. lupa grogi gitu? Enggak, pokoknya kalau kita nggak tahu bahasa isyaratnya tuh dieja. Jadi waktu itu saya Oh, pernah oke. debat presiden di 2014. Waktu itu Pak Prabowo itu sempat ngomong tentang senjata hybrid atau hibride, saya agak lupa. Itu saya bener-bener nggak tahu itu apa gitu kan. Itu saya eja. Saya eja HIBRID gitu. Habis itu begitu break, kita langsung cari sama-sama tuh. Itu di situ ada tulinya langsung. Jadi ada tulinya mengevaluasi saya. Terus kita cari sama-sama artinya misalnya seperti ini, terus ini enaknya bagaimana, karena waktu itu tulinya juga belum tahu. Duh, kita belum tahu nih isyaratnya, akhirnya tetap dieja. Tapi ada persetujuan dari mentor tuli kami. Oke. Kalau misalkan aku mau nanya nih, kalau bahasa gaul-gaul anak Jaksel itu bisa bahasa isyaratnya bisa diterbangkan nggak? Misalnya apa sih? Kayak misalkan FWB kayak gitu-gitu, yang terlalu enggak sih kalau Enggak. yang kayak gitu. Cuman kita punya bahasa gaul sendiri sih. Kayak misalnya teman-teman tuli nih lagi ngobrol nih, lu rame banget atau berisik banget, kita suka yang tenang gitu. jadi yang udah gitu ya Iya, lupain aja gitu. Iya, bahasanya mereka gitu ya. Oke. Tapi bahasa isyarat itu nangkapnya itu bahasa baku atau bukan? Iya sih. Kalau kata perkatanya lebih baku. Cuman kalau bahasa santainya juga, ya kan itu kan bahasa isyarat kan masalahnya universal visual ya Mas ya. Jadinya gampang sih. Mereka nih yang menggunakan bahasa isyarat paham nggak mengenai bahasa kasar atau kata-kata kasar? Kata-kata orang dengar kasar. Iya. Enggak sih. Enggak juga, kayak kadang-kadang kayak bahasa Jawa. Waktu itu saya sempat ngomong pakai bahasa Jawa agak kasar. Terus temen tulis saya ini orang Solo. Dia nanya, ini maksudnya apa ya gitu. Ya, kalau bahasa dengarnya enggak, tapi mereka punya bahasa kasar sendiri gitu. Tapi dalam isyarat. Tapi kalau mereka lihat dari cara kita ngomong aja, ngerti gak sih? Ada yang ngerti gitu, yang emang bahasa yang biasa dipakai sehari-hari, misalnya buat kalau bahasa Jawa itu bilangnya misuh gitu, maki-maki gitu, itu mereka ada yang tahu. Oke. Tapi boleh diceritain gak sih apa yang membuat Mbak Winda tergerak hatinya untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat? Karena mungkin passion ya. Jadi dari SMA itu memang saya suka kegiatan sosial. Waktu SMA itu saya jadi ngajar anak-anak pemulung di Lebak Bulus, Pentokan Gunung Balong. Terus saya juga aktif di komunitas literasi KKS Melati. Sampai saya kuliah, saya juga mendampingi teman-teman difabel intelektual, autism gitu kan. Dan saya ketemu sama teman tuli pas acara difabel gitu. Terus saya lihat komunikasinya kok berbeda. Akhirnya saya belajar langsung dari mereka dan jatuh hati di situ dan sampai sekarang. Jadi prosesnya berapa lama Kak? Saya dari 2011, 10 tahun berarti ya. 10 tahun. Oke. Kalau boleh tahu nih, suka duka sebagai penerjemah itu apa aja sih? Sukanya karena pasti kayak punya banyak pengalaman baru ya, kayak tiba-tiba saya kemarin ke istana atau ketemu orang-orang baru yang saya nggak pernah bayangin. Itu sukanya. Dukanya karena kayak bahasa isyarat itu kan masih dalam proses juga. Jadi antara satu komunitas dengan komunitas lain kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Walaupun mereka paham, cuman kadang-kadang misalnya saya pakai kesempatan nih, kata-kata kesempatan. Ada yang begini, kadang-kadang enggak, itu harusnya kau pakainya yang kayak gini dong gitu. Tuh kadang aduh. Oh begitu ya. Mungkin dari teman-teman yang nonton podcast ini kalau mau jadi penerjemah kayak Kakak tuh belajarnya gimana sih? Dari mulainya gimana? Kalau sekarang itu lebih gampang Mas. Jadi ada lembaga kursus bahasa isyarat. Saya itu juga masih belajar sekarang di lembaga resminya. Kalau dulu kan otodidak. Cuma baru beberapa bulan terakhir saya belajar lagi di Silang ID. Itu kita belajar kayak strukturnya, literasinya.
Terus habis itu kita harus sering ketemu sama tuli. Jadi ngobrol bareng tulinya. Percuma kalau belajar nggak pernah dipakai. Nah biasanya nanti dari komunitas-komunitas itu yang JBI ini akan tahu nih, oh si dia nih bisa loh nerjemahin. Akhirnya akan ada perekrutan gitu. Oke, ini terakhir nih Kak. Boleh nggak sih menerjemahin dari lagunya Aksi di bagian ref? Boleh. Aku buka ya, aku nggak dengar soalnya. Iya buka aja Kak. Maafkan aku selama ini. Aku cinta padamu, Mama. I love you. There be no one can replace you. You're my unconditional love. Cintamu segalanya. Oke Kak Windy, terima kasih sudah mau datang ke Ngobrol Asik. Semoga berikutnya kakaknya lebih sukses lagi di masa datang. Mas Anang punya ini loh, nama isyarat sendiri loh. Kan aku cerita, aku mau diundang loh sama Mas Anang nih ke teman tuli. Terus teman tuli bilang, oh kamu mau ketemu artis gitu ya? Oh, aku bilang itu nama isyaratnya Mas Anang deh. Oh ya oke. Begini ya, kalau begini Iya. pasti udah tahu sih orang Indo tuh. Iya. Pak Anang. Jadi besok kalau ketemu Mas Anang manggilnya, hei Pak, gitu ya. Mas Anang. Sampai berikutnya lagi, bye-bye.